Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Bagian A, prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Penerapan kurikulum dalam pembelajaran merupakan suatu proses yang dinamis dan terus berkembang. Prinsip-prinsip yang mendasari penerapan kurikulum ini menjadi pedoman bagi pendidik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip umum penerapan kurikulum diantaranya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Bagian 2, taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengklarifikasikan tujuan pembelajaran mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dengan menggunakan taksonomi ini, pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat berpikir yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, penerapan pengukuran. Pengukuran merupakan proses pemberian nilai numerik atau deskriptif terhadap suatu karakteristik atau variabel. Dalam konteks pembelajaran, pengukuran sangat penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Dan yang terakhir, taksonomi Merrill. Taksonomi Merrill merupakan sebuah model pembelajaran yang dikembangkan oleh David Merrill. Model ini menawarkan satu kerangka kerja yang sistematis untuk merancang instruksi dan efektif. Berbeda dengan taksonomi Bloom yang lebih fokus pada tujuan pembelajaran, taksonomi Merrill berfokus pada proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian bagian B, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah sebuah panduan komprehensif yang berisi rencana pembelajaran secara menyeluruh untuk suatu mata pelajaran, tingkat kelas, atau bahkan seluruh jenjang pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi guru, siswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk materi atau alat yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini biasa berupa benda nyata seperti buku, gambar, atau alat peraga, maupun dalam bentuk digital seperti video, animasi, atau aplikasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, perangkat penilaian. Perangkat penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Alat ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa mengenai sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Kemudian yang keempat, program pengembangan karakter. Program pengembangan karakter adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter positif pada individu, terutama pada anak-anak dan remaja. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian yang terakhir ada program pembelajaran remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial dan pengayaan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa. Program ini dirancang untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki kesulitan belajar dan siswa yang telah menguasai materi dengan baik. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi dan review kurikulum dalam proses sistematis untuk menilai keefektifan dan relevansi setiap kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan masih relevan dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.